sumpah serapah dari Sang Prabu Brawijaya ketika menderita merasa terkejar-kejar di negerinya, di kerajaannya oleh sosok adipati padahal ini raja. Kelak apabila turunanmu khususnya dengan sembrono naik kepada tempat pertapaanku atau Gunung Lawu, niscaya akan ada celaka dan bila mana perlu pulang tinggal nama. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Saya ingin bertanya lagi nih, Mbah, terkait pantangan yang ada di daerah Cepu khususnya. Itu di sana kan dikenal bahwasanya orang-orang Cepu pantang untuk naik ke Gunung Lawu. Nah, ini kan kalau Gunung Lawu biasanya kaitannya dengan Prabu Brawijaya. Nah, miturut pandangan panjenengan mengapa demikian, Mbah? Mohon wedarannya, matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Hong wilahing jati nugone ajat-ajate luluhun Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Cerita itu kan banyak ya, diantaranya cerita yang melegenda kalau orang Cepu itu tidak boleh naik ke Gunung Lawu. Nah, pertanyaannya siapa yang tidak boleh, begitu kan? Pertanyaannya siapa yang tidak memperbolehkan, sedangkan itu bumi Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Yang tidak memperbolehkan ada sebuah mitos bagi yang meyakini itu mitos. Ada sebuah sejarah bagi yang meyakini itu sejarah, bahwasanya ketika Majapahit runtuh, lah mengapa sampai terjadi Prabu Brawijaya lari ke arah Karanganyar, dan sebagiannya pula ada yang menyatakan lari sampai ke arah Blambangan, ya kan? Namun jejak yang terekam sesuai dengan prasasti itu ada Candi Sukuh dan sebagainya, Candi Cetho. Ini adalah merupakan sebuah bukti bahwasanya kesungguhan dalam literasi, dalam sejarah, bahwasanya yang paling memilukan ketika Sang Prabu Brawijaya itu lari ke Gunung Lawu dengan arah ke Karanganyar, sehingga di situ ada Candi Sukuh dan sebagainya, lalu Candi Cetho dan sebagainya. Jadi ini merupakan bukti sejarah di mana memang kasunyatanya kalau Prabu Brawijaya sempat melarikan diri. Lah, kenapa melarikan diri? Pertanyaannya begitu. Lah, tentu karena dikejar, ya kan? Tentu karena ada pengejaran. Mungkin itu ya, karena ada kekeliruan paham di mana diajak berkompromi, caranunya diajak kompromi untuk mengikuti kepada pahamnya, bukan paham itu bukan agama saja, kepada mengikuti dengan pemikirannya untuk mensetujui, namun Prabu Brawijaya tidak mensetujui. Lah, yang beredar pada masyarakat ini tentunya Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam, dari Hindu untuk memeluk agama Islam, namun tidak mau. Lah, karena tidak pantaslah si Raden Patah ini memusuhi atau melawan langsung dengan orang tua, sehingga diutuslah Adipati Cepu. Konon ada yang menceritakan kalau Adipati Cepu ini bernama Tejo Kencono, konon ada. Namun di dalam literasi pun itu juga masih simpang siur. Namun sampai sekarang kasunyatanya, saya hanya mengatakan kasunyatanya pada tahun 90-an, kurang lebih 91, 92 hingga 94, itu pernah sebuah kejadian ya, ini dari pondok pesantren di Cepu. Itu bisa ditanyakan kepada pos penjaga, bahwasanya orang Cepu dari pondok pesantren orang 17 hanya tersisa satu yang masih hidup dari 17 orang. Lah, ini bisa ditanyakan, artinya lah ini merupakan di antara bukti bahwasanya
orang Cepu ini memang sebuah pantangan naik ke Gunung Lawu. Lah tidak lain tidak bukan, itu juga karena sumpah serapah dari Sang Prabu Brawijaya ketika menderita merasa terkejar-kejar di negerinya, di kerajaannya oleh sosok adipati padahal ini raja. Lah, yang saya maksud Brawijaya ini apapun alasannya adalah raja di raja, artinya raja di tanah Jawa. Pada saat itu kerajaan Majapahit adalah kerajaan besar yang membawahi beberapa adipati. Namun ya karena mungkin bujuk rayu daripada, kalau saya mengatakan wali itu nanti terlalu kasar ya, bujuk rayu daripada para yang mendukung dengan Raden Patah ini, sehingga Adipati Cepu ini berani melawan dengan Raja Brawijaya. Dan lalu dalam perjalanannya itu ya taruhlah terjadi permusuhan, perlawanan. Namun mengapa Brawijaya itu tetap berlari? Karena Prabu Brawijaya berniatan untuk melakoni tapa brata, untuk menekuni kawruh atau ilmu pamuksuhan. Ya bukan berarti Prabu Brawijaya ini terkalahkan ya. Bukan berarti, sekali lagi bukan berarti terkalahkan, namun memang sengaja untuk mengalah dan tidak melawan. Namun saya meyakini kalau Adipati Cepu ini yang konon ceritanya adalah adik daripada Adipati Tuban kalau nggak keliru, itu Tejo Kencono itu berlari selalu mengejar dengan Prabu Brawijaya ini ya, mengejar dianggapnya itu kalah dan akan melawan, padahal memang ada niatan Prabu Brawijaya ini memang akan laku muksa di Gunung Lawu ya, sehingga Prabu Brawijaya, mengapa saya mengatakan tidak kalah, ketika Prabu Brawijaya ini dikejar oleh Adipati Cepu ini sempat membuat candi, tentunya di situ kan ada sebuah kebebasan ya, artinya kemerdekaan waktu, kemerdekaan ya, termasuk dengan pasukannya sempat membuat beberapa candi, diantaranya Candi Sukuh kalau nggak keliru dan Candi Cetho. Nah ini sebuah bukti bahwasanya kalau Prabu Brawijaya ini cenderung untuk mengalah, bukan berarti kalah, saya mengatakan begitu. Namun secara etika dan estetikanya, karena ini hanya sosok adipati kalau ukuran sekarang ya bupati lah ya, adipati ini terlalu berani dalam mengejar dan mungkin berlebihan dalam kata-katanya, dan saya meyakini itu ibaratnya mencerca, mengecam lah taruhlah, melakukan kata-kata yang tidak sepatutnya mungkin, sehingga Prabu Brawijaya mensabda atau mensumpah serapah, bukan sabda ini, mensumpah serapah kepada Adipati Cepu dan turunannya, kelak apabila turunanmu khususnya dengan sembrono naik kepada tempat pertapaanku atau Gunung Lawu, niscaya akan ada celaka dan bila mana perlu pulang tinggal nama. Intinya seperti itu. Jadi saya meyakini bahwasanya ini adalah kladukwani kurang keduga atau tidak senonoh atau menghilangkan tata krama sosok adipati yang berani mengejar sosok raja. Sekali lagi, sosok adipati yang semestinya menjadi bawahan raja dan mestinya tidak berani mengejar. Namun karena bujuk rayu dan harapan tertentu daripada para pendukung Raden Patah ini, saya tidak mengatakan Wali Songo ya, para pendukung Raden Patah ini, sehingga terjadi keberanian yang menggelora untuk berani kepada Raja Majapahit yang pada saat itu telah mengalah dan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Raden Patah. Wis monggo lah, arep diulah kaya ngopo, saya terima ngalah, saya akan begawan atau mandito di Gunung Lawu. Jadi pada prinsipnya ini adalah sebuah sejarah kalau menurut saya yang memang nyata terjadi. Dan lalu apakah ini dipastikan? Lah kembali lagi, apakah dipastikan kalau orang Cepu ini naik ke puncak Lawu itu pasti akan demikian? Terutama turunan daripada Adipati Cepu itu, menurut saya tergantung tingkat ketekadan dan tingkat keniatan. Ya sekali lagi, tingkat ketekadan dan tingkat keniatan. Artinya apabila bertekad ke Gunung Lawu dalam rangka berziarah atau
cara anunya itu sungkeman atau sungkem bakti kepada leluhur, niscaya juga tidak akan celaka. Namun apabila dalam niat dan tekadnya itu akan menguji coba, wah apa nyata memang keampuhan Prabu Brawijaya, dan itu telah terbukti pada tahun 91 terjadi orang yang hilang, pendaki yang hilang sampai 16 orang, itu niscaya akan celaka. Jadi menurut saya kalau mau percaya ya percaya, kalau tidak apa-apa begitu. Nah ini nun sewu Mbah, ini di zaman modern kan juga sudah banyak pendaki gunung ya istilahnya yang tidak paham atau bahkan tidak menghiraukan sabda tersebut. Nah ini saya juga baca-baca tulisan orang, review istilahnya, bahwasanya untuk saat ini ada juga pendaki yang dari daerah Cepu ke Gunung Lawu dan juga selamat. Lah itu bagaimana Mbak? Nah saya mengatakan tergantung tekad dan niatnya. Nah apabila memang tekad dan niatnya ini untuk sekedar uji nyali, naik ke gunung, menikmati panorama ya, ini ya saya yakin akan selamat. Namun yang saya katakan, yang napak tilas jejak daripada Adipati ini, Adipati Cepu, Adipati Tejo Kencono kalau menurut saya gitu, niscaya akan celaka. Artinya apabila yang nuruni atau napak tilas akan berani kepada Sang Prabu Brawijaya di atas, uji nyali keampuhannya jauh mana, niscaya ini akan celaka gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misal saya sebagai orang Cepu ingin melakukan spiritual napak tilas Brawijaya begitu Mbak? Lah inilah tergantung kepada niat dan tekad. Manakala memang mau silaturahmi cara anunya, mensinergikan antara jagat wadak, jagat fisik kita dengan hal yang gaib ya, menurut saya tidak ada masalah. Namun apabila disertai rasa menantang, niscaya di situ ya boleh dicoba. Yang saya ingat dulu ya, memang orang yang 17 ini hanya sisa 1, itu naik saja pakai ikat ijo gadung. Mana keampuhan Prabu Brawijaya. Inilah orang Cepu ya. Nah, di situ kan ada wawaler. Yang namanya naik ke Gunung Lawu jangan sekali-kali dengan etikat menantang. Sekali lagi ini diperhatikan, dengan etikat menantang pakai ikat pinggang atau ikat kepala warna hijau gadung. Lah ini sengaja pakai warna ikat kepala hijau gadung dan menantang kegaibannya Sang Prabu Brawijaya yang berada di puncak Lawu. Sekali lagi, saya tidak berani memastikan orang Cepu naik ke Lawu pasti akan celaka, kembali lagi kepada niatan. Namun apabila niatannya ini memang menantang, ya boleh saja dicoba begitu. Karena saya pun yakin atas sabda-sabda leluhur sejarah itu, apabila niatan menantang niscaya akan celaka. Singkatnya, apabila niatan silaturahmi niscaya juga akan taruhlah tidak terjadi apa-apa, selamat, naik dengan selamat, turun pun dengan selamat. Saya rasa demikian. Terima kasih.